Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM 2214090012. Di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh Hakim Agung Imam Abu Yusuf dengan mata kuliah Sejarah Intelektual Minangkabau. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tokoh tersebut. Dalam Islam, keadilan wajib ditegakkan di mana setiap orang bisa memperoleh haknya sesuai dengan hukum Allah. Setiap kali ada perkara maka penyelesaiannya harus merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah. Jika tidak ditemukan kedua seberhukum tersebut, maka menjadi tugas seorang hakim untuk beristihad menemukan hukum setiap perkara yang diperiksanya. Salah seorang hakim dikenal dengan istihadnya yang cemerlang ialah Hakim Agung Imam Abu Yusuf. Riwayat hidup Hakim Imam Abu Yusuf ini ialah keturunan Arab dari kabilah Aus di Madinah. Kakeknya bernama Sa'ad bin Habbah yang pernah ikut dalam pasukan perang di Al-Khandaq ketika masih muda. Kebenaran dan kehebatannya di medan perang menarik perhatian Rasulullah SAW. Baginda memanggilnya lalu mengusap kepalanya. Dalam kaitan ini, Abu Yusuf berkata, "Kami selalu mengingat kisah usapan baginda di kepala kakek kami hingga ke hari kiamat." Ayah Abu Yusuf bernama Ibrahim Habib. Pekerjaannya sebagai penjahit di Kufah, berpenghasilan sangat rendah. Abu Yusuf yang memiliki nama lahir Yakub lahir pada tahun 113 Hijriah. Sejak kecil Abu Yusuf dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia hafal banyak hadis yang dipelajarinya dari Abu Ishaq al-Syaibani, Sulaiman Tamimi, Al-Amasi, Hisham bin Urwah, dan Atta bin Al-Saib. Memasukinya 17 tahun, ia mulai mengajar hadis. Sehubungan ini, Al-Tabari berkata, Abu Yusuf rajin datang pengajian ulama hadis. Dalam sehari, ia menghafal 50 sampai 60 hadis. Setelah itu, ia mengajarkan kembali seluruh hadis yang dipelajarinya itu kepada orang lain. Dan ia belajar ilmu fikih kepada Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Laila selama 9 tahun. Setelahnya, gurunya yaitu dilantik menjadi hakim. Abu Yusuf menimba ilmu kepada Abu Hanifah. Kondisi ini digambarkan oleh Abu Yusuf dengan menceritakan saat belajar ilmu fikih dan hadis. Kehidupanku sangat miskin. Suatu hari ayahku mendatangi saat aku berjadi majelis pengajian Abu Hanifah. "Wahai anakku, jangan terlalu lama kamu duduk di majelis pengajian Abu Hanifah ini. Hanifah itu orang kaya sedangkan kamu orang miskin," ujar ayahku. Mendengarnya aku terpaksa mengikuti kehendak ayahku. Aku tidak bisa lagi hadir majelis pengajian Abu Hanifah karena harus membantu ayahku mencari nafkah. Hakim pada pengadilan agama pun tuduhan miring terhadap Abu Yusuf. Ada segelintir tokoh orientalis yang menuduh Abu Yusuf yang tidak berlaku adil ketika menyelesaikan berkata yang terkait dengan penguasa. Namun tuduhan ini tidak benar. Dalam akhbar Quddah, wakil menceritakan salah satu rakyat jelata menggugat Khalifah Musa al-Hadi terkait bidang lahan kebun miliknya. Gugatan ini ditangani langsung oleh Abu Yusuf. Sekilas gugatan ini pasti dimenangkan oleh Khalifah Musa al-Hadi. Namun Abu Yusuf ini justru menjatuhkan keputusan bahwa lahan kebun ini ialah milik penggugat. Melihat putusan tersebut, Khalifah Musa al-Hadi berkata, "Kenapa Yang Mulia menjatuhkan putusan yang memenangkan rakyat jelata itu dalam sengketa ini?" Abu Yusuf menjawab, "Karena penggugat
meminta agar Tuan Khalifah mengangkat sumpah bahwa saksi-saksi yang Tuan Khalifah ajukan ke muka persidangan itu tidak melakukan kebohongan. Khalifah Musa al-Hadi berkata, jadi Yang Mulia juga meragukan keterangan saksi-saksi yang aku ajukan itu. Abu Yusuf menjawab, keengganan Tuan Khalifah bersumpah menguatkan keraguan tentang masa lalu itu. Abu Yusuf berkata, putusan sudah saya bacakan, sekarang kembalikanlah lahan kebun itu kepada penggugat. Kecurigaan Abu Yusuf terhadap saksi-saksi tergugat mendorongnya meminta Khalifah Musa al-Hadi untuk mengangkat sumpah bahwa keterangan saksi itu benar adanya. Namun keengganan Khalifah selaku tergugat untuk mengangkat sumpah menunjukkan keterangan saksinya di muka persidangan tidak benar dan bohong. Putusan dijatuhkan dengan memenangkan penggugatnya yang tidak lain ialah rakyat jelata. Karya Imam Abu Yusuf, karya tulis Abu Yusuf yang masih ada sehingga sekarang jumlah sangat sedikit. Sebagian besar karyanya musnah ditelan zaman. Meskipun begitulah, ia terbukti sebagai seorang ahli hukum yang hebat dan pakar ekonomi yang mampu. Dalam kitabnya Al-Qarats, ia membahas sumber keuangan negara yang meliputi kajrat, usyur, sadakah, dan jawali. Qarats adalah tanah yang dikuasai oleh umat Islam, namun penggarapannya diserahkan kepada pemilik asalnya yang tidak beragama Islam. Dengan ketentuan mereka, kewajiban membayar pajak penggarapan tanah kepada negara. Usyur adalah pajak penggarapan tanah yang dibayarkan kepada negara oleh penduduknya telah memeluk agama Islam. Seperti tanah Madinah, Yaman, penduduk telah memeluk. Sedekah adalah zakat harta yang diwajibkan ke atas setiap umat muslim sepanjang memenuhi ketentuan nishab dan haul. Jawali ialah pajak individu yang diwajibkan dalam ketentuan. Jawali adalah pihak individu yang diwajibkan ke atas ahli zimmah. Dengan statusnya sebagai ahli zimmah, ia bisa dikenakan pajak berganda, pajak individu ataupun pajak tanah. Sekian dari saya penjelasan biografi Imam Abu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.